Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang penyimpangan sosial. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Zalfa Zahia Putri Fatila, nomor absen 34. Saya Nafisa Aura Kolbi, nomor absen 22. Saya Raihan Imaduddin Ahmad, nomor absen 23. Dan saya Reisha Aulia Vinita, nomor absen 24. Materi yang akan disampaikan, yang pertama adalah pengertian penyimpangan sosial. Yang kedua, materi umum penyimpangan sosial. Yang ketiga, contoh penyimpangan sosial di kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, dampak yang akan terjadi di kehidupan sosial. Perilaku penyimpang itu seperti apa sih? Perilaku menyimpang atau juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Pengertian lainnya yaitu perilaku menyimpang umumnya didefinisikan seperti yang dibahas sebelumnya. Namun, suatu perilaku yang dianggap menyimpang di suatu tempat mungkin bisa dianggap normal di tempat lain, tergantung budaya, norma, dan aturan masyarakat yang berlaku. Penyimpangan terhadap norma-norma masyarakat disebut deviasi, sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian. Kebalikan dari perilaku deviasi adalah konformitas. Faktor terjadinya deviasi atau penyimpangan. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal terjadi dari dalam diri individu itu sendiri, misalnya gangguan emosional, gangguan jiwa, sampai tingkat religiusitas yang rendah. Sementara faktor eksternal berasal dari luar individu. Contoh faktor pemicu fenomena deviasi ini adalah pendidikan yang kurang, kondisi lingkungan yang buruk, dan broken home. Faktor internal dibagi jadi dua, ada anomi. Anomi adalah perasaan bahwa tujuan masyarakat atau sarana untuk mencapai tertutup bagi si pelaku. Jadi di kasus ini pelaku menutup pemikirannya atau perasaannya terhadap apa yang seharusnya terjadi di lingkungannya. Yang kedua ada pengendalian. Faktor ini terjadi karena sosialisasi yang tidak tepat, yang mengakibatkan kurangnya pengendalian diri pelaku tersebut. Selanjutnya, faktor eksternal juga dibagi menjadi dua, yaitu asosiasi diferensial dan pelabelan menyimpang. Asosiasi diferensial adalah orang yang menjadi pelaku deviasi akibat pergaulan dengan orang-orang yang bertindak menyimpang. Pelabelan adalah menyimpang tergantung pada siapa yang mendefinisikannya. Selanjutnya ada penggolongan perilaku penyimpangan. Penggolongan perilaku penyimpangan ada tiga, yaitu tindakan non-konform, yaitu tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua ada tindakan antisosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Yang terakhir ada tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata telah melanggar hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Berikutnya adalah contoh penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat, seperti korupsi, penipuan, atau mencuri dan merampok. Kemudian, di lingkungan sekolah, seperti bolos sekolah dan tawuran antar pelajar. Dampak dari penyimpangan sosial adalah pertama, memunculkan norma dan menggambarkan kepada anggota masyarakat tertentu mengenai cara berperilaku yang bisa diterima. Kedua, pada mayoritas kelompok akan memandang pelaku penyimpangan sebagai penyakit dan dikucilkan. Ketiga, muncul parameter sosial tentang batasan populasi di berbagai kelompok. Bersatunya pelaku penyimpangan sosial yang meningkatkan solidaritas mereka karena identitas mereka telah terstigma. Keempat, adanya potensi terjadinya gangguan sosial. Hanya saja, saat penyimpangan mulai dianggap wajar, maka masyarakat akan menyesuaikan diri
secara bertahap. Pencegahan penyimpangan sosial. Pencegahan penyimpangan sosial ini juga bisa dicegah melalui keluarga. Pertama, memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Contoh, memberikan penjelasan tentang tindakan yang baik dan buruk. Kedua, memberikan pengajaran agama yang baik untuk anak-anaknya. Dengan pemahaman agama yang baik, akan mencegah anak untuk melakukan penyimpangan sosial. Di sekolah, menanamkan nilai disiplin, moral, spiritual, agama kepada anak didiknya. Di sekolah, tentu anak-anak diajarkan nilai-nilai tersebut, sehingga akan membuat anak-anak mempunyai sikap yang baik. Pada guru, memberikan teladan yang baik untuk anak didiknya. Dengan guru memberikan teladan yang baik, yaitu melakukan tindakan yang terpuji, akan membuat anak didiknya tergerak untuk melakukan tindakan yang terpuji. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.